Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perbankan, yaitu Asset Liability Management atau disingkat ALM. ALM adalah strategi manajemen yang digunakan bank untuk memastikan bahwa aset dan kewajiban yang mereka miliki tetap seimbang, stabil, dan saling mendukung dalam operasional keuangan mereka. Kenapa hal ini penting? Karena jika tidak dikelola dengan baik, bank bisa menghadapi risiko likuiditas, ketidakseimbangan pendanaan, bahkan operasional kerugian yang besar. Dalam video ini, kami akan menyampaikan 3 poin utama. Pertama, bagaimana bank menyeimbangkan antara keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan kebutuhan menjaga likuiditas. Kedua, bagaimana teknologi khususnya kecerdasan buatan memberikan peran besar dalam pengelolaan aset liability management yang lebih canggih. Dan ketiga, kita akan bahas bagaimana perubahan kebijakan moneter seperti naik turunnya suku bunga oleh Bank Indonesia mempengaruhi strategi aset liability management bank. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu dasar dari tantangan utama dalam Asset Liability Management, yaitu bagaimana bank menyeimbangkan antara profitabilitas dan risiko likuiditas. Bayangkan jika sebuah bank terlalu fokus mencari keuntungan, misalnya dengan menyalurkan kredit sebanyak-banyaknya atau berinvestasi pada aset jangka panjang yang menguntungkan, tapi lupa menjaga ketersediaan dana tunai. Ketika nasabah ingin menarik dana secara bersamaan, bank bisa kekurangan likuiditas dan mengalami masalah serius. Sebaliknya, jika bank terlalu konservatif dan hanya menyimpan dana cair dalam jumlah besar tanpa menyalurkannya, potensi keuntungan yang bisa didapatkan akan hilang dan itu tentu tidak efisien dalam jangka panjang. Maka dari itu, keseimbangan ini menjadi kunci. Mari kita lihat bagaimana bank mengelola dilema ini dengan strategi yang tepat. Bank pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang ingin mendapatkan keuntungan, utamanya dari 2 hal, pemberian kredit dan investasi. Namun, bank juga harus siap sedia menyediakan dana cair untuk nasabah yang ingin menarik uang sewaktu-waktu. Nah, disinilah muncul tantangan. Bagaimana cara bank mengalokasikan dananya agar bisa mendapatkan retur yang tinggi dari investasi dan pinjaman, tapi juga tetap memiliki likuiditas yang cukup. Misalnya, jika terlalu banyak uang ditempatkan di instrumen jangka panjang seperti obligasi 10 tahun atau kredit properti yang memakan waktu lama untuk kembali, bank bisa kekurangan dana segar kalau tiba-tiba ada lonjakan penarikan dana dari nasabah. Maka bank akan kesulitan memenuhi kewajiban likuiditasnya. Inilah yang disebut sebagai resiko likuiditas. Untuk menghadapi tantangan ini, bank biasanya menggunakan strategi yang disebut maturity matching, yaitu mencocokkan jatuh tempo antara aset dan kewajiban. Misalnya, kalau bank menerima simpanan dari nasabah yang biasanya ditarik dalam waktu singkat, maka dana tersebut sebaiknya digunakan untuk aset jangka pendek juga. Dengan begitu, arus kas masuk dan keluar bisa tetap seimbang. Selain itu, bank juga bisa wajib mematuhi peraturan dari otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia. Salah satunya adalah menjaga liquidity coverage ratio LCR, yaitu rasio yang memastikan bank punya cukup aset likuid untuk menghadapi tekanan keuangan selama 30 hari ke depan. Ada juga Net Stable Funding Ratio NSFR yang mengatur agar pendanaan jangka panjang bank berasal dari sumber dana yang stabil. Semua ini bertujuan untuk menciptakan ketahanan bank terhadap krisis keuangan. Tidak hanya itu, bank juga melakukan penyesuaian portofolio secara rutin untuk menjaga keseimbangan antara likuiditas dan portofoliositas. Contohnya, mereka bisa meningkatkan porsi deposito berjangka yang lebih stabil dibandingkan simpanan biasa.
atau mengatur ulang struktur kredit, seperti memperpendek tenor atau mengubah jenis pembiayaan agar sesuai dengan kebutuhan dana jangka pendek. Tujuan jelas, bank tetap menghasilkan keuntungan tetapi tetap memiliki cadangan dana yang cukup jika sewaktu-waktu terjadi perubahan mendadak dalam permintaan dana dari nasabah. Melihat bagaimana strategi konvensional digunakan untuk mengelola risiko ALM, tapi sekarang mari kita lihat bagaimana teknologi mengubah cara kerja bank dan mengelola aset dan kewajibannya. Dengan kemajuan pesat dalam bidang kecerdasan buatan, analisis data dan otomatis, ALM tidak lagi harus dilakukan secara manual dan berdasarkan intuisi semata. Teknologi sekarang membantu bank untuk memprediksi berbagai kemungkinan risiko secara lebih akurat dan cepat. Yuk kita bahas lebih lanjut bagaimana teknologi berusaha mengambil peran sebagai dalam proses ALM modern. Teknologi kecerdasan buatan memberikan kemampuan analisis yang luar biasa bagi bank. Misalnya, bank bisa melakukan simulasi skenario apa yang terjadi jika suku bunga naik drastis atau jika terjadi penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah dalam waktu yang singkat. AI menghitung dampaknya terhadap arus kas, profitabilitas, dan struktur kewajiban. Tidak hanya itu, AI juga bisa mengenali pola historis sehingga bank bisa merespon lebih cepat terhadap perubahan pasar yang terjadi. Dengan teknologi ini, pengambilan keputusan dalam ALM tidak lagi berdasarkan asumsi semata, tetapi berdasarkan data dan proyeksi yang akurat. Selain simulasi, teknologi juga memungkinkan pemantauan real-time atas kondisi keuangan bank, termasuk kesenjangan antara jatuh tempo aset dan kewajiban. Dengan dashboard digital yang terhubung ke sistem keuangan bank, pengelola Asset Liability Management bisa mengetahui posisi likuiditas setiap saat. Jika terjadi ketidakseimbangan, sistem akan memberikan peringatan dan bahkan bisa memberikan rekomendasi otomatis tentang bagaimana portofolio harus disesuaikan. Ini semua dilakukan berdasarkan analisis big data dan pola pasar, sehingga jauh lebih efisien dan minim risiko kesalahan manusia. Teknologi menjadikan asset liability management bukan hanya responsif, tapi juga prediktif. Setelah memahami pentingnya strategi dan teknologi dalam ALM, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, pengaruh kebijakan moneter terhadap strategi ALM bank. Bank Indonesia dan otoritas moneter lainnya secara berkala mengubah suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi atau menstimulasi ekonomi. Perubahan ini tentu membawa dampak besar pada strategi keuangan bank. Misalnya, suku bunga naik, ada dampak langsung pada biaya dana dan permintaan kredit. Nah, mari kita lihat dalam apa saja pengaruh dari kebijakan ini terhadap praktik ALM di bank. Ketika suku bunga acuan naik, bank harus menyesuaikan bunga simpanan agar nasabah tetap tertarik menyimpan uang. Ini berarti biaya dana akan meningkat. Kalau bank tidak menaikkan bunga kredit dengan proporsi yang sama, maka margin keuntungan bank atau yang disebut dengan net interest margin biasa mengecil. Selain itu, nasabah juga akan lebih berhati-hati dalam mengambil kredit karena cicilan menjadi lebih mahal. Akibatnya, permintaan kredit menurun dan ini bisa berdampak pada pendapatan bank. Tidak hanya itu, nilai pasar dari aset berbunga tetap seperti obligasi akan menurun saat suku bunga naik. Hal ini menyebabkan bank menanggung risiko pasar yang lebih besar. Oleh karena itu, bank biasanya akan menyesuaikan portofolio mereka dengan mengurangi exposure terhadap aset berisiko dan lebih memilih aset yang lebih liquid. Semua ini memperlihatkan bahwa strategi asset liability management harus bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan kebijakan moneter. Kita bisa simpulkan bahwa asset liability management bukan hanya soal menjaga keseimbangan angka dalam neraca bank, tetapi juga tentang strategi menyeluruh yang mencakup manajemen risiko, penggunaan teknologi, dan penyesuaian terhadap kondisi makroekonomi. Dengan asset liability management yang tepat, bank bisa tetap stabil dan tangguh menghadapi perubahan apapun.